Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan materi di mata kuliah konsep dasar matematika ya. Jadi di video yang kedua ini kita akan membahas yang pertama itu mengenai pola bilangan. Pola bilangan. Kemudian yang kedua kita akan bahas FPB. Mungkin ada yang sudah sering mendengar, yaitu FPB itu adalah panjangan dari faktor persekutuan besar. Faktor persekutuan terbesar ya. Kemudian satu lagi ada yang namanya KPK. KPK itu adalah panjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi ini terkait dengan pola bilangan, kemudian KPK dan FPB ya. Yang pertama adalah yang kita akan bahas mengenai ini ya, ini pola bilangan. Nah, jika saya mempunyai suatu pola bilangan seperti ini ya. Ada pola bilangan. Pola bilangan yang pertama misalnya saya punya 2, 4, 6, 8, 10 ya. Maka selanjutnya kita bisa tentukan polanya berapa. Nah, sudah pasti ini 12 ya kan. Kemudian yang selanjutnya bisa kita tentukan kan ya. Setelah 12 pasti di sini 14 ya kan, 16, 18, 20. Dari pola ini kita bisa menentukan aturan umum dari penulisan pola bilangan ini, yaitu dia bertambah 2, sehingga kita bisa tentukan kan ya. Nah, itu adalah pola bilangan. Nah, pola bilangan ini juga berkaitan dengan nanti pola kelipatan, ya, tetapi tidak harus kelipatan di sini. Karena pola bilangan ini kalau kelipatan, maka dia tergantung dari dari nilai awal yang diberikan. Contoh misalkan pola bilangan ini bisa seperti ini ya bentuknya. Saya punya bilangan 8, kemudian 5, kemudian 2, kemudian negatif 1, negatif 4, dan seterusnya. Ini bisa ditentukan kan? Dia memiliki pola berkurang 3 angka. Sehingga di sini dia menjadi negatif 7, ya kan? Kemudian negatif 10, negatif 13, negatif 16, dan seterusnya. Nah, ini pola bilangan. Sehingga nanti dalam pola bilangan ini kita bisa tentukan rumus untuk pola bilangan. Nah, pola bilangan yang pertama ini pola bilangannya adalah pola bilangan tambah 2. Pola bilangan bertambah 2. Ya. Kalau ini pola bilangan berkurang 3. Ya. Nah, jadi ini terkait dengan pola bilangan. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan FPB. FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar. Persekutuan terbesar. Nah, dalam faktor persekutuan terbesar ini, sebelum kita masuk ke FPB-nya, kita coba uraikan dulu apa itu faktor. Faktor itu adalah semua bilangan yang bisa membagi bilangan tersebut, gitu ya. Jadi semua bilangan yang ada di situ, bilangan yang ditentukan itu bisa dibagi oleh bilangan yang kita tentukan. Contoh misalkan ya. Contoh di sini. Contoh misalkan faktor dari 8 ya. Maka kita harus mencari semua bilangan yang bisa membagi 8 dan itu adalah bilangan asli. Ya. Bilangan asli artinya bilangan asli kita sudah bahas, bilangan dari 1 sampai bertambah 1 sampai tidak terhingga. Nah,
Artinya dia harus memiliki pola, gitu ya. Oke. Nah, polanya adalah pola faktor. Nah, di sini berapa saja bilangan dari yang bisa membagi 8, kan ya? Otomatis kita mulai dari 1. 1 bisa dibagi oleh 8 bisa dibagi oleh 1. Kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8. Nah, ini adalah faktor. Ya. Kemudian ada yang namanya faktor prima. Nah, faktor prima adalah dari keempat faktor ini, faktor prima dari 8 misalnya, dari ke faktor 8 ini, mana yang merupakan faktor-faktornya bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya hanya memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Nah, di sini faktor dari 8 kan ada 4, tapi faktor primanya ini hanya ada 1. Yang ini aja, hanya ada 2. Maksudnya bilangannya adalah 2. Ya, bukan 2 bilang ya, bilangannya adalah 2. Jadi faktor prima dari 8 adalah 2. Gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu bentuk dari faktor dan faktorisasi. Nah, nanti kita akan bahas dengan KPK. Biasanya ini soalnya satu soal untuk berbagai permasalahan di KPK dan EPB. Tapi intinya seperti ini, gitu ya. Yang dimaksud dengan faktor dari bilangan, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang faktor persekutuan, gitu ya, artinya persekutuan itu adalah yang dijadikan soal itu adalah 2 bilangan atau lebih. Jadi kita harus mencari faktor persekutuan, tapi yang terbesar, ya. Contoh tentukan EPB dari, misalkan ya, 8 dan 12, ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Tentu saja kita kalau cari yang pertama, kita cari dulu faktor dari 8 dulu, ya. Faktor dari 8. Berapa saja faktor dari 8? Yaitu 1, kan? Kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8. Ini faktor dari 8. Kemudian kita cari lagi faktor dari 12. Ya. Jadi kita mulai dari 1, 2, 3, 4, kemudian 6, dan 12. Nah, dari faktor-faktor ini, ada nggak yang nilainya sama? Ada. Ini 1, ya kan? Kemudian 2, kemudian 4. Nah, 1, 2, 4 ini adalah namanya faktor persekutuan. Ya. Jadi, faktor persekutuan ada 3 di sini, yaitu 1, 2, dan 4. Tetapi yang kita cari, kalau faktor persekutuan besar, itu hanya 1. Bilangannya terbesar, itu hanya 1. Dari ketiga bilangan ini, ambil yang terbesar, yaitu hanya 4. Gitu. Ya. Jadi itu kaidah mencari faktor persekutuan terbesar tanpa mencari faktorisasi primanya, gitu ya. Jadi, tanpa mencari faktorisasi primanya. Oke, paham ya? Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan KPK ya. Sekarang kita bahas tentang KPK. KPK itu adalah apa? Kelipatan persekutuan besar atau terbesar ya. Nah, sekarang maaf, kok terkecil, maaf ya, saya salah. Terkecil, KPK terkecil. Nah, sekarang kita harus mencari kelipatan. Nah, seperti yang kita tadi bilang ya, kita coba akumulasi dulu. Kita cari dulu, contoh misalkan saya ingin mencari kelipatan dari 3. Maka kelipatan dari 3 itu setelah angka 3 berarti ada berapa? Kelipatan berarti 6 ya. Kemudian 9, kemudian 12, 15 dan seterusnya. Karena ini kelipatan.
Kalau kelipatan dari 5 berarti 10, selanjutnya 15, selanjutnya berapa? 20, 25 dan seterusnya. Ini kelipatan. Ya. Kalau misalkan saya punya contoh, misalkan ya contoh tentukanlah contoh misalkan tentukanlah kelipatan persekutuan dari misalkan 6 dan 8 ya. Berarti kita harus cari tahu dulu kelipatan 6 berapa, kelipatan 8 berapa saja, gitu kan ya. Nah, kelipatan 6 kita tahu mulai dari 6, kemudian ada berapa? 12, kemudian ada 18, 24, kita teruskan ya. 30, 36, kemudian 42, 48, 54, 60 ya. Dan yang 8 juga sama, 8, 16, 24, 32, 40, 48, kemudian 56, 64, 72 dan 80. Oke. Baik, dari sini kita akan coba mencari mana yang bilangan sama dari kelipatan ini, artinya persekutuannya mana saja. Cari saja yang bilangan yang sama. Ini yang pertama 24, kan ya? Kemudian yang kedua adalah berapa? 48. Tetapi nah ini yang dinamakan faktor kelipatan persekutuan. Nah, kalau kelipatan persekutuan ini dia tidak terhingga jumlahnya, karena kalau kita perpanjang ini pasti akan ada persekutuan lain, kan ya? Jadi ini kita mulai 24, 48, pasti nanti ada lagi di sini, ya, kelipatan persekutuan. Tetapi kalau yang ditanyakannya KPK dari kelipatan-kelipatan ini mana yang paling kecil, maka kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 20, 24, gitu ya. Jadi ini kaidah mengenai perhitungan atau mencari nilai KPK dan juga FPB dari suatu bilangan. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mencari KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Ya. Jadi kita akan menggunakan pohon faktor. Kita coba buat lagi yang baru. Misalkan saya punya permasalahan seperti ini. Ya. Dan oke. Nah, misalkan tentukan KPK dan FPB dari, saya ambil dua bilangan dulu ya, dari 8 dan 12. Nah, jadi yang ini caranya yang kita gunakan adalah kita mencari faktorisasi prima dulu dari 8 ya. Caranya 8 kita bikin pohon faktornya dulu. 8 ini bisa dibagi oleh 4, hasilnya 2. 4 ini bisa dibagi 2 dan 2. Ya. Kemudian 12 itu 3 kali 4. Ya kan? Kemudian 4-nya itu 2 kali 2. Sehingga faktorisasi prima dari 8 kita ambil di sini yang ujung-ujungnya yang tidak memiliki cabangnya lagi. Ini 2, ya kan? 2 semuanya. Ada 2, 2-nya ada berapa? 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Ya, faktorisasi prima. Kemudian ada lagi bilangan yang lain? Nggak ada, oh berarti ini aja. Kemudian 12. 12, kita penulisannya dari yang perkecil dulu, bilangan basisnya 2 dulu. 2-nya ada berapa? Ada 2, maka 2 pangkat 2 dikalikan, ada lagi yang lain. Nah, ini ada 3 yang tidak bercabang. Nah, ini faktorisasi prima dari 8 dan 2, 12. Nah, sekarang kita mencari KPK dulu. Misalnya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Yang diambil adalah bilangan dengan bilangan basisnya yang sama. Bilangan basis dengan bilangan basis yang sama. Ya. Ini bilangan basisnya sama nih. Sama-sama 2. Jadi kita tuliskan dulu di sini 2. Tapi di antara 2 ini pangkatnya yang paling besar yang mana? Apakah 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2? Ternyata yang paling besar adalah 2 pangkat 3.
Di KPK, semua bilangan yang tidak ada persekutuannya, yang tidak sama pun tetap dimasukkan. Jadi 3 ini walaupun tidak ada temannya, tetap dimasukkan ya. Jadi KPK-nya adalah 2/3 dikali 3. 2/3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, dikalikan 3, hasilnya sama dengan 20. Jadi KPK-nya 24. Kemudian selanjutnya adalah EPB. EPB beda aturan cara mencari persekutuannya. Kalau EPB, ambil hanya yang sama di dua-duanya. Persekutuannya untuk bilangan basisnya adalah 2, tapi ambil pangkat terkecil. Pangkat terkecilnya adalah 2. Jadi EPB-nya sama dengan 4. Ya. Oke, sekarang kita coba lagi contoh untuk 3 bilangan ya. Contoh untuk 3 bilangan, misalkan tentukan KPK dan EPB dari, kan saya bilangannya 9, 15, dan 20. Nah, masih ada di atas ya. 9, 15, dan 20. Berarti kita yang pertama cari dulu faktorisasi prima pohon faktornya. 9 cuma 3 kali 3. Kemudian 15 cuma 3 kali 5. Kemudian 20 itu 4 kali 5, tapi 4-nya kayaknya salah. Yang 20 deh, maaf. Yang 20 ya. Kita ganti. Soalnya 9, 15, dan 18. 18 ya. Dan 18. Oke. Baik, berarti di sini 18 ya. 18 itu berapa? 6 kali 3. 6-nya 2 kali 3. Oke. Kita cari faktorisasi prima dari 9 itu 3, ada 2 jadi 3/2. 15 3 kali 5. Kemudian 18 itu 2 dikalikan 3/2. Oke, sekarang kita mencari KPK. KPK itu cari bilangan yang persekutuannya sama, itu ada 3. Ini ya. Berarti kita tuliskan 3 dulu, tapi ambil pangkat terbesar. Nah, ini sama-sama 3/2, berarti kita tuliskan 3/2. Dan bilangan yang yang tidak ada temannya juga dimasukkan. Ya. Jadi 2 dimasukkan, 5 juga dimasukkan. Ya. Sehingga di sini 9 kali 2 kali 5 hasilnya sama dengan 10. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang EPB ya. Nah, EPB hanya diambil yang bilangan yang sama di 3-3-nya. Ya. 3-3-nya berarti di sini hanya 3. Gitu kan? Kemudian di sini ambil pangkat terkecil. Nah, di sini pangkat terkecil ada pangkat 1, sehingga EPB-nya ini saja. Gitu ya. Jadi pangkatnya hanya pangkat 1. Jadi KPK-nya sama dengan 9 kali 2 kali 10 ini, maaf ya. Bukan 10 tapi 90 ya. EPB-nya sama dengan 3. Ya. Baik, untuk materi KPK dan EPB cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.